sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Yesus kita hidup, karena itu kita tidak gentar. Mungkin sudah menyaksikan program ini dan berkata, pendeta, itu bajunya kenapa? Gini, ini tulisan doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Jadi kebetulan saya beli ini di Bethlehem, saudara-saudara, karena Bethlehem tempat kelahiran Yesus. Hari ini setiap orang berbicara dalam bahasa Arab, saudara-saudara. Jadi ini adalah gereja berbahasa Arab Kristen. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, justru gereja berbahasa Arab Kristen dari abad pertama sudah ada, saudara-saudara. Dan inilah doa Bapa kaminya. Jadi jangan selalu berkata, kenapa sih ikut-ikutan agama kami? Bukan, ini tulisan Arab dari orang-orang Kristen di abad pertama. Bahkan sebelum Muslim masuk ke negeri Arab, orang Kristen telah terlebih dahulu punya gereja dan menyembah Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Itu dulu kita clearkan. Jangan sampai sudah pikir, wah Gilbert pakai apa lagi itu. Jadi supaya makin jelas, saudara ya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan memang kamu hebat, saudara. Kenapa kita hebat? Karena Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa kita hebat? Karena kita dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan di sorga. Kenapa kita hebat? Karena Tuhan telah memilih kita dan senantiasa mempersiapkan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, thank God it's Monday. I love Monday, karena setiap Monday itu berarti time of PHM. Please help me, saudara-saudara. Dan program ini adalah program interaksi kita, saudara-saudara. Karena saya perhatikan ada banyak anak-anak muda misalnya, lalu bingung, saya mesti bertanya sama siapa, saya nggak tahu, saya ada persoalan, saya ada hal-hal yang saya mau tanyakan di gereja, kadang-kadang saya nggak tahu mesti nanya sama siapa. Please, ya kan, di kolom komen tulis masalah saudara, cukup kasih hashtag PHM, lalu kira-kira apa, nanti dari tim Kamu Hebat akan mengkajinya kembali, akan melihat, akan menimbang, dan yang paling banyak mewakili pertanyaan banyak orang, itu yang kita pilih untuk minggu selanjutnya, sehingga setiap Senin secara berkesinambungan program ini tetap berjalan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti sudah ketahui, kita ada beberapa program di program Kamu Hebat ini. Ada Gel Komen, ada firman sebelum bobo, ada wawancara saya, dan doakan supaya lebih variasi lagi program Kamu Hebat ini, sehingga sungguh vlog ini dapat memberkati saudara sekalian. Kadang-kala kita ada Gel Activity, ya kan, haleluya, ya kan. Pokoknya kalau saudara juga ada saran, ya kan, saudara ada saran untuk apa lagi dalam program Kamu Hebat ini, karena vlog ini juga milik saudara sekalian. Saya hanya hamba, saya hanya pelayan Tuhan, saya hanya hamba Tuhan yang mau melayani saudara sekalian melewati YouTube ini, saudara-saudara. Karena itu saya senang kalau program ini memberkati saudara sekalian. Dan kalau program ini memberkati saudara, jangan lupa share kepada teman-teman saudara, beritahu ada pertanyaan yang mungkin memberkati mereka, atau ada program yang mungkin memberkati mereka. Lalu subscribe saudara-saudara, supaya saudara bagian dari komunitas pelayanan ini yang luar biasa. Lalu kemudian kalau ada tanda jempol, like program ini. Kalau memang sudah like program ini, lalu ada tanda lonceng, sudah boleh klik di situ, ting, ya kan, sehingga sudah selalu ternotifikasi untuk program-program yang kemudian akan muncul, saudara, luar biasa. Dan saya mengerti dalam dunia medsos, I can never please everyone. Saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada hatersnya, pasti ada orang-orang yang marah, tersinggung, nggak suka sama program ini. It's okay. Saran saya, ada ribuan program di YouTube. Kenapa saudara nggak pilih program-program yang memberkati saudara? Ngapain sih ngotor-ngotorin diri saudara sendiri untuk membuat saudara melihat program ini marah-marah sendiri, maki-maki saya sendiri? Nggak ada gunanya. Karena saya tetap mengasihi saudara, saya tetap memberkati saudara, saya tetap mendoakan saudara. Dan kepada rekan-rekan subscriber saya, jika ada yang memaki-maki di program ini, di komen, kalau boleh saya hanya memberi saran, nggak usah dibalas, biarkan saja
saja. Yesus bilang biarkan orang mati menguburkan orang mati. Mungkin tafsiran saya aneh, saudara-saudara, tapi buat saya itu artinya apa? Artinya orang yang menuju pada kematian gak usah dipikirin lagi, saudara-saudara. Itu orang-orang yang jiwanya jiwa yang mati. Makanya Alkitab bilang jangan lempar mutiara ke mulut babi, saudara-saudara. Jadi kalau jiwa orang udah hater, saudara-saudara, kita doakan saja. Gak perlu dikomen lagi. Akhirnya nyampahin komen ini penuh dengan makian, saudara-saudara. Karena nama programnya Saya Sudah Kamu Hebat. Saya berharap di program komen kita adalah program yang membangun. Ada kata-kata yang menguatkan satu sama lainnya. Ada kata-kata yang memberikan ketentraman dan kedamaian senantiasa. Haleluya. Nah, hari ini kita dalam pertanyaan hukum hutang piutang dalam dunia kekristenan. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Karena pada dasarnya setiap kita kadang-kala punya kekurangan. Dan karena punya kekurangan, kita kemudian punya kebutuhan. Karena kita punya kebutuhan, akhirnya kita punya keinginan. Karena kita punya keinginan, akhirnya kita punya langkah-langkah gitu. Nah, tanpa kita sadari kadang-kala terpaksa harus minjem. Nah, kita mulai dari sudut mananya dulu. Dari sudut yang minjem ya. Karena ada yang dari sudut yang minjem, ada dari sudut yang memberi piutang atau memberi pinjaman. Ya, kita mulai dari sudut yang minjem dulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah minjem karena hawa nafsu. Itu hukumnya. Itu hukum pertama dulu. Ya kan, Gilbert 1 ayat 1. Apa itu aturan begitu, ya kan? No. Ini dari hati saya kepada saudara ya. Jadi hukum pertama dari hukum pinjam meminjam adalah jangan minjam sesuatu kalau itu hanya berdasarkan hawa nafsu. Itu dulu gitu. Karena hawa nafsu tidak perlu dipuaskan. Karena kalau hawa nafsu dipuaskan, dia bottomless. Dia akan terus punya keinginan. Nah, akhirnya ada banyak orang jatuh dalam hutang kredit card, jatuh dalam hutang pada orang, akhirnya terbelit sana sini, akhirnya harus masuk penjara. Kenapa? Karena keinginan itu nggak pernah puas. Jadi keinginan itu harus kita matikan. Keinginan itu bukan harus kita buar-buarkan gitu. Itu berbahaya. Jadi yang pertama, jangan pernah minjam hanya karena keinginan, hanya karena hawa nafsu. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, jangan meminjam di luar batas kemampuan kita. Contohnya, ya kan, penghasilan kita setiap bulan misalnya 2 juta, ya kan. Tetapi pinjaman kita 5 juta, ini kan bahaya, saudara-saudara, ya kan. Jadi jangan di luar kemampuan kita. Karena pada dasarnya uang itu nggak pernah cukup, saudara-saudara. Makanya Alkitab bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Jadi hukum pertama, jangan pernah minjam untuk sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Lalu yang kedua, ya kan, jangan meminjam di luar kemampuan kita. Ya kan? Nah, 2 ini kita pegang, maka kita akan lebih aman. Lalu yang ketiga, kalau kita minjam, pastikan kita tidak akan terjerat. Ya kan? Ada banyak orang karena dia butuh sekarang, pokoknya gue butuh nih, gue butuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kau butuh, tapi kau harus mikir, life is not just only about today. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mikir mengembalikannya gimana. Kalau kita memang nggak bisa mengembalikan, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Kita doa dulu, minta Tuhan kerjakan mujizat. Kalau Tuhan mengendaki, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, minjem itu harus ada hitungannya. Iya kan? Kalau saya minjem, kira-kira worth it nggak? Kalau saya harus balikin begini, kira-kira bisa saya balikin nggak gitu. Jadi orang yang minjem harus pakai akal sehat juga gitu. Jadi jangan karena saya butuh sekarang, saya perlu sekarang, pokoknya udah nanti gimana. Enggak, duduk dulu itu. Apalagi kalau hubungannya ini antara suami dan istri, ya kan. Kalau sudah sendiri ya mungkin masih lebih gampang gitu hitungnya. Tapi kalau suami istri mulai pikirkan, ini bagaimana. Karena kalau tidak, jangan sampai suami minjem, istri, anak semua kena getahnya. Ini bahaya. Kalau kita minjem dan kemudian kita tidak terbuka, maka ini akan sangat berbahaya. Jadi yang pertama kita ngerti dulu dari sudut peminjamnya dulu, ya kan? Beberapa hal tadi. Nah, yang kedua sekarang dari sudut pemberi pinjaman. Nah, yang pertama jelas tidak boleh memberi bunga. Kalau kita anak Tuhan ya, tidak boleh memberi bunga. Tetapi bagaimana dengan pinjaman-pinjaman yang kemudian menguntungkan buat dia? Ya kan? Jadi dia pinjam uang karena dia mau bisnis. Nah, itu tergantung percakapan. Saya ini minjem uang kamu ini, saya akan dapat keuntungan per bulannya 50%. Lalu saya pikir, nggak bagus juga kalau saya dapat keuntungan 50%, kamu nggak dapat apa-apa.
Saya merasa karena saya pinjam uang kamu, lalu saya mau berbagi. Ingat ya, bukan karena kita menetapkan bunga, tapi karena orang itu sadar bahwa dia dapat keuntungan dan dia mau berbagi. Itu silahkan. Itu namanya seperti joint venture. Itu namanya seperti proyek kerjasama, saudara-saudara. Ya kan? Tapi kita tidak berhak untuk minta. Kita tidak berhak untuk minta. Kenapa? Kita memberi pinjaman. Orang lain untung kan silahkan. Tetapi kalau kita memang dapat keuntungan, kan berbagi kan nggak salah, saudara-saudara. Dan kalau orang yang menawarkan kepada kita juga nggak salah. Dan kalau dia tidak mampu memberikan untungnya karena kemudian perhitungannya meleset, tiba-tiba dia nggak dapat untung, dia cuma mengembalikan, kita pun nggak boleh marah. Jelas nggak sampai di sini? Itu hukum bagi si pemberi pinjaman. Dan kemudian kalau kita tahu ini bukan untuk investasi, tapi kita tahu ini untuk kebutuhan pribadi, selalu saya bilang gini, jangan harap kembali. Artinya gini, dia pinjam 5 juta. Lalu sudah merasa saudara relanya kasih 500 ribu. Atau saudara relanya kasih 2 juta. Atau saudara relanya kasih 1 juta. Atau sebaliknya, saudara rela kasih 4 juta misalnya. Ya kan, dia pinjam 5 juta, saudara bisa kasih 4 juta. Ya kan, saudara kasih aja. Ini saya berikan. Saya nggak harap kembali. Saya bagikan buat kamu. Ada yang sama sekali bilang, ini 1 juta, saya kasih buat kamu, kamu tidak usah kembalikan. Tapi ada yang bilang begini, gini, saya kasih 3 juta buat kamu, yang 1 juta, kalau kamu bisa kamu kembalikan, kamu kembalikan. Tapi yang 2 juta, saya perlu banget, kalau bisa kamu kembalikan. Tetapi kembali saya bilang, orang itu sedang meminjam karena kebutuhan. Ada potensi dia tidak bisa kembalikan. Haruskah akhirnya kita persaudaraan ribut? Haruskah kita persahabatan ribut karena itu? Jadi orang yang memberi pinjaman, dia harus tulus rela kalau tidak bisa dikembalikan. Karena pinjaman ada 2. Tadi saya bilang ada pinjaman yang sifatnya investasi. Kalau pinjaman sifatnya investasi, bisa terjadi negosiasi untuk, aduh nih kalau saya ini kayaknya untungnya sekian. Atau kita tanya, kamu untungnya berapa dengan kamu masukin ini? Ya, saya untungnya 20% gitu ya kan. Saya pikir-pikir saya mau bagi. Ya kan, silakan. Tetapi kembali kalau dia tidak mampu, jangan ditagih. Nah, yang kedua, ya kan, bagaimana dengan pinjaman yang sifatnya kebutuhan? Kalau pinjaman yang sifatnya memang keperluan atau kebutuhan, biasakan kita hanya memberikan yang rela, tidak mengharap kembali, ya kan? Karena tidak bagus, sama sekali tidak bagus. Persahabatan rusak, persahabatan hancur hanya karena pinjaman. Dan tapi yang ketiga yang saya hanya mau ingatkan buat saudara, kembali kepada si peminjam. Kalau pinjam duit, balikin. Dan yang juga penting adalah, kalau belum bisa kembalikan, jaga komunikasi. Ada orang kalau nggak bisa kembaliin, dia kabur, dia hilang. Dia nggak bisa dikontak nggak dibalas. Dan kalau kemudian sampai ketemu di mana, dia galak duluan. Lo kenapa sih kadang-kadang gue, emang lu kan ada duit kan, kenapa sih? Nah ini jangan. Ya kan? Karena biasanya yang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, usahakanlah, karena Alkitab bilang, kalau kamu hidup dalam terang firman Tuhan, kamu tidak akan meminjam, tapi kamu akan memberi pinjaman. Usahakanlah hidup tanpa meminjam. Karena Alkitab berkata, orang yang meminjam menjadi budak, menjadi hamba dari sang pemberi pinjaman. Jadi usahakanlah hidup dengan jujur, dengan tulus, dengan benar. Biarkan Tuhan memberkati hidup saudara. Dan kalau terpaksa harus meminjam, lihat 2 hal ini. Apakah ini pinjaman investasi, ataukah ini pinjaman kebutuhan. Dan karena itu perhitungkan matang-matang. Dan saudara yang memberi pinjaman, pastikan jangan pernah ribut hanya karena itu. Karena itu dari awalnya sudah ingat bahwa hanya yang rela untuk tidak dikembalikan saja yang saya berikan. Selebihnya hati-hati dengan saling memberi pinjaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa untuk setiap program pemirsa program Kamu Hebat ini, khususnya PHM, tentang hukum pinjam meminjam ini. Doa saya sehingga saudara tidak jadi batu sandungan buat orang, tetapi sebaliknya, jangan akhirnya sudah merasa, wah saya tertolong, tapi kemudian saya terbelenggu oleh kebodohan saya sendiri dalam berhutang. Doa saya, anak-anak Tuhan Yesus tidak terikat dengan roh hutang-hutang, tapi justru jadi berkat, memberi pinjaman, memberkati banyak orang.
Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi berkat. Saudaraku, sampai berjumpa di hari Senin kemudian dalam program yang sama PHM Please Help Me. Dan ingat, kamu hebat.